apakah kita sebagai masyarakat sudah cukup tanggap terhadap kekerasan atau pelecehan yang terjadi pada anak-anak kita? Nah, pelecehan adalah perilaku yang tidak diinginkan oleh siapapun, yang bersifat merendahkan, menghina, atau bahkan mempermalukan seseorang sehingga menyebabkan reaksi yang negatif seperti malu, marah, tersinggung, atau bahkan sampai membuat korban tidak nyaman. Pelecehan dapat berupa tindakan verbal berupa kata-kata seperti catcalling atau kata-kata yang membuat seseorang menjadi tidak nyaman dan mudah tersinggung. Dan ada juga pelecehan non-verbal. Pelecehan non-verbal ini adalah melalui gerakan tubuh seperti ekspresi wajah, isyarat, atau bahkan tindakan seperti yang bersifat melecehkan dan tidak diinginkan oleh korban. Contoh, mendekatkan diri secara fisik dengan tidak wajar atau terlalu intim pada korban tanpa izin. Di Indonesia sendiri ada berbagai jenis kekerasan seksual, mulai dari anak-anak hingga remaja dan dewasa. Menurut Radies dan Sopiono tahun 2022, bahkan ini tidak hanya terjadi pada perempuan tetapi juga pada laki-laki. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi di beberapa kalangan tetapi juga bisa terjadi di tempat kerja seperti tempat umum, tempat menuntut ilmu, bahkan sampai di rumah. Mirisnya, kasus kekerasan seksual dapat dilakukan oleh orang yang terdekat seperti keluarga, pendidik, dan bukan hanya orang asing. Bayangkan, tempat yang seharusnya kita fokus menuntut ilmu malah menjadi tempat yang berbahaya yang bisa membuat kita terkena dampak dari pelecehan tersebut. Banyak kasus-kasus kekerasan pada anak di bawah umur yang masih tidak terungkap karena budaya masyarakat yang terus-menerus menganggap bahwa permasalahan dalam keluarga tidak pantas dibicarakan atau dilaporkan kepada pihak-pihak berwenang karena sama saja dengan membuka aib keluarga sendiri. Tanpa korban atau keluarganya, masalah anak korban akan sulit ditangani. Itu menurut Nurfianza dan Imam Santoso tahun 2022. Sebagai solusi alternatif untuk kekerasan seksual pada anak, langkah-langkah yang atau antisipasi seperti penyuluhan, pengadilan, lintas sektor, dan bahkan rehabilitasi yang paling penting untuk dilakukan terhadap korban terlebih dahulu. Nah, di era modern saat ini, dunia pendidikan tak hanya dihadapkan pada tantangan dalam hal kualitas pengajaran, tetapi juga pada isu-isu sosial yang kompleks. Salah satunya adalah pelecehan seksual. Nah, kasus pelecehan yang terjadi di lingkungan pendidikan menjadi perhatian serius karena dampaknya sangat merusak baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Padahal lembaga pendidikan semestinya menjadi ruang aman dan nyaman bagi peserta didik dalam proses tumbuh kembangnya. Sayangnya, masih banyak kasus yang terjadi dan tidak sedikit pula yang tidak terungkap karena berbagai faktor seperti relasi kuasa, ketakutan korban, serta minimnya penanganan yang berpihak. Nah, menurut Sahira DKK tahun 2019, secara umum bentuk pelecehan seksual itu terbagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama itu familial abuse dan extrafamilial abuse. Nah, familial abuse adalah pelecehan seksual yang terjadi dalam lingkup keluarga atau individu yang memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan korban, seperti ayah, paman, atau orang tua pengganti. Biasanya bentuk kekerasan ini meliputi tindakan untuk membangkitkan rangsangan seksual, pemaksaan hubungan seksual, hingga pemerkosaan. Sedangkan extrafamilial abuse merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang di luar lingkup keluarga seperti guru, dosen, teman sebaya, atau petugas sekolah yang memiliki kedekatan dengan korban. Contoh kasus extrafamilial abuse di lingkungan pendidikan adalah seorang guru yang menyentuh siswanya secara tidak pantas. Nah, adapun menurut JRDKK tahun 2022, selain kedua jenis tersebut, secara garis besar, pelecehan seksual juga dapat dikelompokkan dalam 5 bentuk. Yang pertama, pelecehan fisik.
Nah, pelecehan fisik itu melibatkan kontak tubuh tanpa izin dan bernuansa seksual seperti mencium, memeluk, mencubit, menepuk atau menyentuh tubuh korban secara tidak pantas. Yang kedua, pelecehan verbal. Nah, pelecehan verbal ini berupa komentar atau ucapan yang berkaitan dengan bagian tubuh, penampilan atau candaan seksual yang membuat korban tidak nyaman. Yang ketiga, pelecehan nonverbal atau isyarat seperti gerakan tubuh yang sugestif, tatapan penuh nafsu atau menjilat bibir secara provokatif. Keempat, pelecehan visual yang mencakup penyebaran atau penunjukan konten pornografi, baik itu dalam bentuk gambar, video atau pesan digital melalui media. Nah, yang kelima, pelecehan psikologis atau emosional yang melibatkan tekanan atau ajakan berulang untuk melakukan sesuatu yang berunsur seksual serta hinaan atau ucapan bernada merendahkan. Nah, seluruh bentuk pelecehan tersebut dapat juga menimbulkan dampak serius bagi korban, mulai itu dari trauma psikologis, gangguan kepercayaan dirinya, hingga menurunnya semangat belajarnya dan prestasi akademiknya. Oleh karena itu, penting bagi institusi pendidikan untuk menyediakan mekanisme pencegahan, pengawasan, dan pelaporan yang efektif, serta membangun budaya sekolah yang responsif terhadap kasus pelecehan seksual. Selanjutnya yaitu faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual. Nah, secara umum, faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pelecehan seksual pada anak jika dilihat dari berdasarkan sudut pandang pelakunya dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal atau dari dalam diri pelaku maupun faktor eksternal yaitu dari luar diri pelaku. Faktor internal disebabkan karena berasal dari dalam diri individu itu sendiri yang dapat mendorong untuk melakukan kejahatan seksual. Nah, faktor internal ini meliputi yang pertama faktor kejiwaan. Nah, faktor kejiwaan ini merujuk pada kondisi mental atau psikologis seseorang yang tidak stabil sehingga mendorong untuk melakukan pelecehan seksual. Nah, pelaku mungkin memiliki gangguan mental atau dorongan seksual yang tidak wajar sehingga melakukan pelecehan tanpa sadar atau dengan dorongan yang kuat dan sulit dikendalikan. Nah, yang kedua yaitu faktor biologis. Pada hakikatnya manusia itu memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, salah satunya kebutuhan biologis. Contohnya seperti kebutuhan seksual. Namun jika tidak bisa dikendalikan, hal itu bisa mendorong seseorang untuk berbuat salah. Yang ketiga yaitu faktor moral. Nah, faktor moral ini menjadi faktor yang paling berpengaruh. Jika moral seseorang itu rendah, maka dapat menyebabkan seseorang bisa melakukan perilaku menyimpang seperti melakukan pelecehan bahkan terhadap anak-anak. Nah, yang keempat yaitu balas dendam dan trauma masa lalu. Nah, adanya rasa ingin balas dendam terhadap apa yang telah dialami dapat menjadi dorongan untuk melakukan kembali tindakan serupa sebagai bentuk pelampiasan terhadap apa yang dialami pelaku semasa menjadi korban. Nah, hal ini menyebabkan pelaku termotivasi untuk melakukan pelecehan karena ingin orang lain juga merasakan apa yang pernah dirasakan oleh pelaku di masa lalu. Nah, yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini merupakan yang menyebabkan pelecehan seksual yang berasal dari luar diri pelaku tersebut. Nah, faktor eksternal pelecehan seksual ini dapat meliputi yang pertama faktor budaya, karena adanya pandangan bahwa orang dewasa memiliki kekuasaan yang lebih sehingga anak-anak itu ditempatkan pada posisi yang lemah dan dikuasai sehingga menyebabkan anak-anak rentan menjadi korban kekerasan seksual. Nah, yang kedua karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi dapat menjadi salah satu penyebab faktor adanya pelecehan seksual karena kondisi ekonomi yang rendah dapat membuat anak rentan ditelantarkan sehingga dapat disalahgunakan dan dapat menjadi objek pelecehan seksual karena anak-anak seperti itu bisa saja tidak berani melapor akibat berada dalam tekanan karena bisa jadi diabaikan, ditelantarkan atau tidak memiliki perlindungan yang cukup. Yang ketiga, minimnya kesadaran terhadap perlindungan anak bahkan di lingkungan pendidikan. Nah, kesadaran perlindungan anak masih belum disadari oleh semua pihak, bahkan dalam dunia pendidikan. Bahkan sekolah yang sepatutnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak justru mengalami penurunan kualitas fungsi. Karena beberapa kasus banyak sekolah-sekolah yang
terdapat kasus siswanya itu dilecehkan. Nah, bahkan sudah merujuk pada anak-anak SD. Nah, yang keempat yaitu paparan pornografi anak. Nah, dan ada juga pornografi dewasa yang mengorbankan anak. Adanya konten pornografi kepada anak ini dapat memberikan dampak yang merusak gangguan mental dan emosional anak, terutama ketika beranjak dewasa, sehingga hal ini dapat mendorong terjadinya pelecehan seksual. Pornografi juga mendorong munculnya hasrat seksual yang dapat menyebabkan adanya tuntutan untuk disalurkan. Namun karena yang menjadi suatu dampak negatif ketika disalurkan dengan tindakan yang salah, sehingga hal inilah yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual bahkan terhadap anak-anak. Yang kelima, lemahnya penegakan hukum dan ancaman hukuman yang relatif ringan untuk pelaku. Nah, dalam hal ini tindakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual itu cenderung rumit, sehingga membuat korban itu menghindari proses hukum. Apalagi dalam proses hukum, korban juga memerlukan mental yang tinggi untuk bisa melaporkan kasus tersebut. Yang kelima, yang selanjutnya yaitu adanya disharmoni antar produk perundang-undangan terkait masalah anak. Nah, ketidaksesuaian antara produk hukum dengan undang-undang perlindungan anak itu tidak sinkron, sehingga hal ini menyebabkan masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sulit menerapkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak. Yang selanjutnya, karena faktor anak dalam situasi bencana maupun gawat darurat, kerentanan terjadinya pelecehan seksual dapat meningkat akibat berada dalam kondisi ini, karena memungkinkan saat anak-anak terpisah dari keluarganya lebih mudah dihadapkan pada perdagangan maupun penculikan atau kekerasan seksual pada anak. Dan dalam kondisi gawat darurat pun anak-anak rentan dimanfaatkan dan meski dianggap sebagai cara untuk melindungi diri, namun dalam situasi konflik anak-anak mengalami pelecehan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpengaruh. Yang selanjutnya yaitu dampak pengembangan industri pariwisata. Nah, industri pariwisata juga dapat berdampak negatif terhadap perlindungan anak. Bahkan ada sejumlah wisata di Indonesia diduga menjadi tempat eksploitasi seksual anak. Nah, dari data ECPAT tahun 2005 sampai 2017 menunjukkan bahwa sejumlah kawasan wisata seperti di daerah Batam, Jakarta, Bali, Bandung, Bogor, Surabaya, dan Medan merupakan daerah yang rawan. Eksploitasi anak di kawasan wisata terjadi dengan berbagai bentuk modus, bahkan dalam bentuk eksploitasi seksual anak. Adapun faktor lain menurut Oktaviani dan Nurwati tahun 2021 yaitu anak-anak muda menjadi korban karena mereka masih polos, belum paham resiko dan tidak tahu cara melindungi dirinya sendiri. Selain itu, pelaku sering memanfaatkan kelemahan anak ini sehingga terjadilah pelecehan seksual terhadap anak. Nah, faktor lainnya yaitu yang pertama karena adanya perubahan hormon pada pelaku. Selanjutnya, adanya kemajuan teknologi. Akses mudah ke internet bisa membuka peluang untuk penyebaran pornografi dan pelecehan secara online. Yang selanjutnya, gaya hidup yang berubah. Nah, adanya gaya hidup yang modern dan globalisasi sehingga membuat batasan-batasan moral itu menjadi luntur. Yang selanjutnya yaitu pengaruh sosial budaya dan kurangnya pengetahuan tentang kekerasan atau pelecehan seksual di lingkungan masyarakat. Banyak orang tua atau masyarakat yang bahkan belum paham tentang kekerasan seksual dan cara melindungi anak. Selain itu, faktor lain yang memicu tindakan kekerasan seksual pada anak meliputi faktor kebiasaan patriarki, benturan budaya, dan dari diri pelaku itu sendiri, serta adanya pengawasan yang minim dari masyarakat dan patologi dalam keluarga. Sekian, itulah tadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual pada anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi tentang kasus-kasus pelecehan di dunia pendidikan. Di sini ada banyak sekali kasus pelecehan yang terjadi di Indonesia dan yang mengalaminya itu ironisnya adalah anak SD, dan yang lebih ironisnya lagi yang melakukannya adalah seorang guru, seorang tenaga pendidik yang seharusnya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi malah menjadi orang yang merusak masa depan bangsa.
Di sini kami mengambil kasus-kasus yang terjadi di 7 provinsi. Kasus ini kami kumpulkan melalui penelusuran di Google dan juga YouTube. Yang pertama ada provinsi daerah Yogyakarta. Di Yogyakarta ini ada 15 siswa SD swasta yang terduga dilecehkan oleh seorang guru berinisial NB yang merupakan guru tidak tetap mata pelajaran kreator konten. Yang kedua ada Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara ini pelecehan dialami oleh 14 siswa SD di Kabupaten Minahasa. Pelakunya adalah seorang guru honorer yang modusnya adalah mengiming-iming korban tidak akan naik kelas dan juga ada yang diberikan sejumlah uang. Yang ketiga ada Provinsi Jawa Timur. Di Jawa Timur ini telah dilakukan pemecatan kepada seorang guru karena telah melakukan kekerasan kepada 8 orang muridnya. Selain itu ada juga kasus pelecehan yang dilakukan oleh 3 orang siswa SD kepada temannya. Kasus ini terekam dalam sebuah CCTV. Yang keempat, Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan ini ada kasus pelecehan yang dialami oleh seorang anak kelas 1 SD. Kejadian ini terjadi di Kota Makassar. Korbannya ini ditemukan dalam keadaan lemas dan berlumuran darah. Bukan hanya di Kota Makassar, Kabupaten Pinrang pun tidak luput dari tempat terjadinya pelecehan. Di sini terdapat kasus seorang guru olahraga yang mencabuli 12 siswanya dengan dalih siswa tersebut tidak disiplin dan diberikan hukuman. Provinsi selanjutnya ada DKI Jakarta. Kalau di DKI Jakarta ini ada anak yang dibuntuti oleh pelaku sepulang dari sekolah. Bukan hanya ada satu, tetapi lebih dari satu. Bukan hanya itu, di sini juga terjadi kasus seorang guru yang melecehkan 7 orang siswanya dengan modus meminta siswa tersebut duduk di pangkuannya saat memeriksa pekerjaan rumah mereka. Selanjutnya ada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lagi-lagi dilakukan oleh seorang guru dengan dalih mengancam akan memberikan nilai jelek jika menolak. Kasus ini terbilang masih baru, yaitu pada 27 Februari tahun 2025. Adapun bahan bukti yang ditemukan yaitu keterangan pelaku dan juga bukti visum. Dan provinsi terakhir ada Jawa Barat, masih dengan seorang guru tetapi ini oleh seorang wali kelas yang tega mencabuli siswanya. Saat ingin ditemui oleh pihak kepolisian, ternyata pelaku sudah melarikan diri. Banyak korban yang merasa takut berbicara karena malu. Nah, itulah tadi kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Jadi kasus-kasus ini banyak dilakukan oleh seorang guru. Bayangkan saja bagaimana jadinya pendidikan kita masa depannya jika seorang guru yang harusnya menjadi orang yang mencerdaskan bangsa, yang harusnya menjadikan sekolah ini menjadi tempat teraman dan ternyaman untuk anak sekolah, untuk anak bersekolah dan mengenyam pendidikan, malah menjadikan sekolah sebagai mimpi buruk karena dengan perbuatan-perbuatan bejatnya yang melakukan pelecehan kepada siswanya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah dengan NIM 2204075500042. Di sini saya akan menjelaskan dari dampak akibat pelecehan seksual yang dialami oleh korban. Jadi, pelecehan seksual dapat terjadi di mana dan kapan saja. Bahkan di tempat yang menurut kita itu aman, di tempat yang menurut kita itu sudah nyaman, sudah bebas dari pelecehan seksual, malah menjadi tempat yang sangat kelam, tempat yang sangat gelap bagi para korban. Dan juga pelecehan seksual ini bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh orang-orang terdekat kita, entah itu orang tua kita, keluarga kita, bahkan guru kita. Pelecehan seksual ini dapat berdampak fisik maupun psikis bagi para korban. Menurut Nurwati dan Oktaviani tahun 2021 ada 3 dampak yang diakibatkan oleh pelecehan seksual. Yang pertama, dampak psikologisnya. Korban yang telah mengalami pelecehan seksual itu akan mengalami gangguan kesehatan mental atau memiliki kesehatan mental yang tidak baik atau tidak stabil. Akibatnya yang diakibatkan oleh pelaku dan korban berada dalam lingkungan yang sama. Selain dari itu, korban juga memiliki rasa takut secara terus-menerus, rasa cemas yang berlebihan, bahkan terkadang memunculkan rasa ketidakpercayaan dan rasa
waspada kepada orang lain. Dampak selanjutnya yaitu dampak fisik. Dampak fisik di sini seseorang atau korban yang telah mengalami kekerasan seksual akan mengalami perubahan fisiknya, baik bagian internalnya, bagian tubuh internalnya ataupun bagian tubuh eksternalnya. Bahkan ironis lagi, jika pelecehan seksual ini berdampak pada tumbuh kembang pada otak, terkhusus pada anak. Selanjutnya yaitu dampak sosial. Sungguh tidak asing lagi bahwa kekerasan seksual bagi kita, apalagi bagi masyarakat, di mana biasa muncul stigma-stigma yang berasal oleh masyarakat, seperti pelecehan seksual terjadi diakibatkan oleh korban yang tidak mampu menjaga dirinya atau cara berpakaiannya yang kurang sopan. Namun nyatanya pelecehan seksual terjadi diakibatkan oleh pelaku yang memiliki kesempatan lebih untuk melakukan hal tersebut. Hal ini mengakibatkan korban dipasung ekspresinya, diberatkan langkahnya, dan juga dikurung lingkungan interaksinya, dan juga korban merasa dikucilkan. Selain dari ketiga dampak yang telah disebutkan tadi, ternyata kekerasan atau pelecehan seksual dapat berdampak pada traumatik oleh korban. Menurut Finkelhor dan Brown dalam jurnal Zahira et al. Tahun 2019 mengkategorikan 4 kategori bentuk traumatik. Yang pertama, pengkhianatan, di mana korban merasa dikhianati. Orang-orang yang telah ia percayai atau orang-orang yang telah ia anggap menurutnya baik, namun orang tersebut dapat melakukan kekerasan seksual terhadap dirinya sendiri, terhadap korban, yang mengakibatkan korban tidak percaya lagi oleh siapapun. Misalnya kedua orang tuanya, lingkungannya, lingkungan keluarganya, atau bahkan gurunya. Mereka lah yang seharusnya memberikan perlindungan kepada korban, justru mereka yang memberikan ruang kelam kepada korban. Sungguh ironis, bukan? Traumatik yang kedua yaitu traumatic sexualization atau trauma seks, di mana korban yang telah mengalami pelecehan seksual di masa lampau atau di masa lalunya akan mengalami trauma yang berat atau trauma yang selalu dibawa-bawa, yang diingat sampai di masa depan. Seperti korban yang telah mengalami kekerasan di masa lampau, ia tidak percaya lagi atau ia tidak percaya lagi kepada lawan jenisnya, karena lawan jenisnya lah yang melakukan hal tersebut. Justru ia lebih tertarik kepada lawan jenisnya. Jadi itu adalah dampak buruk yang diakibatkan oleh kekerasan seksual. Selanjutnya yaitu ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan muncul diakibatkan munculnya kecemasan yang berlebihan, seperti yang saya katakan tadi. Pada dampak psikologisnya hampir sama. Kecemasan berlebihan, overthinking, rasa takut terus-menerus yang ia selalu bawa, yang disertai dengan rasa sakit, selalu muncul kapanpun dan selalu muncul dimanapun ia berada. Kita tidak bisa memungkiri bahwa rasa-rasa tersebut akan hilang secepatnya. Maka dari itu perlu upaya-upaya yang diperlukan bagi beberapa pihak untuk menghilangkan rasa traumatik akan hal tersebut. Bentuk selanjutnya yaitu stigmatization. Stigmatization di sini dapat dikhususkan kepada anak-anak, bahwa untuk apa ia melanjutkan pendidikan, untuk apa ia melanjutkan kehidupannya jika toh dia sudah dirusak, harga dirinya sudah tidak ada lagi. Untuk apa ia sudah melanjutkan kehidupan. Nah, hal ini sangat
berdampak buruk bagi masa depannya, karena ia tidak mempunyai semangat lagi untuk melanjutkan kehidupannya yang lebih cemerlang. Bahkan seharusnya perlu diadakan upaya-upaya yang ditimbulkan untuk mengatasi hal tersebut. Materi selanjutnya itu ada upaya-upaya penanganan dan pencegahan pelecehan seksual. Di sini ada 2 poin, yaitu yang pertama ada upaya penanganan pelecehan seksual dan yang kedua itu ada upaya pencegahan pelecehan seksual. Yang pertama, upaya penanganan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Upaya penanganan pelecehan seksual ini dapat dilakukan dengan melakukan kolaborasi, yakni antara guru BK, konselor dan juga siswa, yang dimana ini harus dikombinasikan antara pelaporan dan pendampingan yang mudah diakses oleh korban. Nah, langkah yang dapat ditempuh dalam menangani anak korban kekerasan seksual adalah dengan melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi ini merupakan proses pemulihan dan perbaikan untuk membantu individu mendapatkan kembali, mempertahankan atau meningkatkan kemampuan yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Merlins dan kawan-kawan tahun 2025 mengatakan bahwa upaya penanggulangan kekerasan seksual dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama, memberikan pelayanan kepada korban kekerasan seksual dan mendampingi pelaku dan saksi dalam proses penanganan. Yang kedua itu melakukan wawancara kepada korban, pelaku, dan saksi untuk menyusun laporan investigasi dan kronologis kejadian. Yang ketiga, mengumpulkan berbagai data pendukung terkait korban, pelaku, dan saksi yang kemudian dilakukan yang namanya investigasi berdasarkan kronologis kejadian, yang kemudian akan dilakukan dengan penyusunan berita acara pemeriksaan atau biasa disebut dengan BAP. Dan yang keempat adalah melaksanakan kegiatan pemulihan korban kekerasan seksual. Nah, selanjutnya jika kita berbicara mengenai trauma, apakah trauma kekerasan seksual ini dapat hilang? Nah, ada pendapat menurut Gisela Tani Prati, seorang psikologis, mengatakan bahwa seorang penyintas selalu memiliki kesempatan untuk bangkit, baik melalui bantuan profesional maupun tidak. Namun, ini akan lebih berefek jika tidak ditangani secara profesional, minimal memiliki lingkungan yang memberikan support untuk membantu. Jadi diperlukan bantuan profesional memang. Nah, poin kedua yaitu adalah upaya-upaya dalam mencegah pelecehan seksual. Untuk mencegah pelecehan seksual di dalam dunia pendidikan pada anak, yaitu diperlukan yang namanya edukasi sejak dini, yang dimana anak diberitahu bahwa terdapat 4 bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, diantaranya ada dada, mulut, kemaluan, dan sekitar celana. Di sini anak perlu diajarkan bahwa ketika ada yang ingin menyentuh bagian-bagian tersebut, maka dia bisa berteriak dan mengatakan tidak. Ini bukan hanya sekadar menyentuh saja, tetapi jika anak juga diperlihatkan yang namanya video atau foto yang tidak foto dewasa atau tidak memakai busana. Jika anak mengalami paksaan, maka ia akan diajarkan untuk berlari dan berteriak serta mencari bantuan kepada orang dewasa atau orang yang ada di sekitarnya. Di sini ada juga yang dinamakan pendidikan seks. Jadi pendidikan seks itu bukan artinya anak diajarkan untuk berhubungan badan, tetapi melainkan diberikan pemahaman tentang fungsi-fungsi seksual dan perilaku pergaulan yang sehat dan tidak sehat di zaman sekarang ini. Menurut Najwa Shihab melalui akun YouTube-nya mengatakan bahwa terdapat satu metode yang dapat digunakan untuk menangkal pelecehan seksual yang dinamakan 5D atau 5D. Artinya 5 cara melindungi seseorang yang mengalami pelecehan seksual, yaitu ditegur, dialihkan, dilaporkan, ditenangkan, dan direkam. Artinya menegur pelaku dengan tegas, namun harus tetap memperhatikan keadaan karena jangan sampai hal itu berbalik arah kepada kita. Yang kedua, dialihkan, berarti mengalihkan perhatian pelaku maupun korban dengan cara menciptakan kegaduhan. Yang ketiga itu dilaporkan, artinya segera melaporkan hal tersebut kepada pihak keamanan atau orang yang ada di sekitar. Yang keempat ada ditenangkan, yang artinya menanyakan keadaan korban dan menawarkan bantuan di sini. Dan selanjutnya itu ada yang dinamakan direkam. Direkam artinya aksi pelecehan tersebut didokumentasikan sebagai bukti apabila korban ingin melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Materi selanjutnya yaitu peran hukum terhadap kekerasan seksual. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hukum berperan penting terhadap korban pelecehan seksual, dan ternyata sudah ada
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disebut dengan KUHP. Dalam Undang-Undang Dasar Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1. Yang dimana secara umum isinya itu segala perlindungan anak itu harus dilindungi dan harus diberikan haknya, harus diberlakukan sesuai dengan kemanusiaan, dan harkat martabatnya harus diberikan. Maka dari itu sudah jelas bahwa hukum di sini sangat melindungi anak-anak. Karena apa? Karena anak-anaklah menjadi penerus bangsa. Tidak sepatutnya untuk dirusak, tidak sepatutnya diberikan rasa traumatik kepada korban. Maka dari itu semua stakeholder, baik itu pemerintah, guru, pendidikan, orang tua, lingkungan sekitar sangat berperan penting untuk melawan kekerasan seksual. Pendidikan seharusnya menjadi ruang yang aman, nyaman, dan mendukung untuk perkembangan anak dan remaja secara utuh, baik itu secara intelektual, emosional, maupun sosial. Namun, kenyataannya tidak selalu seperti itu. Seharusnya tempat yang melindungi, baik itu sekolah atau kampus, justru seringkali menjadi tempat terjadinya kekerasan termasuk pelecehan seksual, baik itu secara diam-diam maupun terang-terangan. Nah, pelecehan ini bisa datang dari siapa saja, baik itu tenaga pendidik seperti guru dan dosen, atau bahkan teman sesama siswa dan mahasiswa. Lantas, apakah dunia pendidikan saat ini sudah menjadi tempat yang aman dari pelecehan seksual, terutama bagi anak dan remaja? Sayangnya, jawabannya masih belum sepenuhnya. Di era sekarang, pelecehan seksual di dunia pendidikan masih sering terjadi, baik secara terselubung atau maupun terang-terangan. Banyak kasus yang melibatkan pelaku dari kalangan tenaga pendidik seperti guru, dosen, atau bahkan sesama siswa dan mahasiswa. Misalnya, kasus dosen yang mengirim pesan bernuansa seksual kepada mahasiswanya, atau guru yang melakukan sentuhan fisik tidak pantas kepada muridnya dengan dalih bercanda. Bentuk pelecehan ini bisa berupa pelecehan fisik, verbal, isyarat atau nonverbal, visual, hingga pelecehan emosional atau psikologis. Nah, untuk menangani hal ini, hukum di Indonesia sebenarnya sudah menyediakan perlindungan bagi korban. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 5 dan Pasal 6 menyebutkan bahwa saksi dan korban kekerasan berhak atas perlindungan, informasi perkembangan kasus, dan layanan pemulihan, termasuk jaminan keamanan. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP serta Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur hukuman tegas bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, seperti hukuman penjara untuk tindakan asusila atau hubungan seksual dengan anak di bawah umur. Nah, adapun menurut Anthony DKK tahun 2024, aparat penegak hukum memiliki 3 peran utama dalam hal ini, yaitu yang pertama, penegakan hukum secara profesional dan adil, pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat, serta perlindungan menyeluruh kepada korban, mulai dari pendampingan psikologis, pemulihan sosial, hingga perlindungan hukum yang konsisten. Nah, seluruh prosedur ini harus mengacu pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur tentang kekerasan seksual terhadap anak. Di antaranya yang pertama, pasal 287 KUHP berbunyi, barang siapa yang bersetubuh dengan anak di bawah umur 15 tahun dihukum penjara maksimal 9 tahun. Nah, yang kedua, pasal 288 KUHP berbunyi, hubungan seksual dengan anak di bawah umur dalam ikatan perkawinan, hukuman penjara maksimal 4 tahun.
7 tahun jika salah satu pihak sudah menikah. Yang ketiga, pasal 290 KUHP berbunyi, perbuatan cabul dengan anak di bawah umur dihukum penjara maksimal 5 tahun. Namun, tantangan tetap ada, seperti lambatnya proses hukum, hukuman yang ringan bagi pelaku, serta kurangnya perspektif anak dalam sistem peradilan. Contohnya pada tahun 2022, Komnas Perlindungan Anak mencatat lebih dari 14.000 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Sebagian besar terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat aman seperti sekolah dan rumah. Banyak korban enggan melapor karena mereka takut, malu atau tidak percaya pada sistem hukum yang ada. Dengan demikian, perlindungan hukum sangatlah penting, namun perlu ditingkatkan kesadaran masyarakatnya, keberanian untuk melapor, serta peran aktif lembaga pendidikan dan aparat hukum menjadi kunci utama agar dunia pendidikan bisa menjadi ruang aman bagi setiap anak.